Nah sekarang ini dalam dunia Boruto yang tengah berada di ambang pertarungan besar ketika segel karma kembali beresonansi lagi. Di balik konflik antara Boruto, Kawaki, ancaman baru seperti Jura, muncul pertanyaan mendasar yang mengusik logika ceritanya. Apa sebenarnya yang terjadi dengan jiwa para Otsutsuki? Apakah Momoshiki benar-benar hadir sebagai roh atau hanya sisa data yang terprogram dalam tubuh Boruto sendiri? Karena seiring berkembangnya cerita ya nakama, satu demi satu petunjuk mengarah pada kesimpulan mencengangkan. Segel karma bukan sekedar warisan spiritual, melainkan hasil eksperimen sistem teknologi tingkat tinggi yang memungkinkan para Otsutsuki mentransfer kesadaran mereka seperti data digital. Hal ini mengubah cara kita memahami seluruh mitologi Otsutsuki bahwa mereka mungkin makhluk suci seperti yang selama ini diyakini, melainkan entitas yang berasal dari peradaban luar semesta yang sangatlah maju nih. Nah ini bakalan keren loh. Let's go kita bahas lebih dalam. Oh ya, biar terus bisa berinteraksi dengan kalian, subscribe dan bantu ramein video ini pula ya. Oke, nah kita langsung lanjutkan lagi ceritanya. Sekarang ini di tengah panasnya pertempuran dan ketegangan yang terus saja meningkat itu ya, sebuah momen krusial kembali mendekat nih. Boruto terlihat menggenggam tangannya erat, tanda yang tidak bisa diabaikan. Saat Kawaki mengaktifkan karmanya, semua mata itu langsung tertuju pada potensi rematch yang telah lama ditunggu. Borushiki ngelawan Kawaki, namun dibalik ketegangan tersebut ya, misteri lebih besar mulai terkuak lagi. Rahasia tentang jejak jiwa yang tersimpan dalam segel karma. Banyak pertanyaan muncul soal bagaimana Momoshiki mampu menggunakan kekuatan seperti menghentikan waktu atau bahkan kembali dari kematian untuk memberikan karma kepada Boruto. Ini bukanlah kemampuan biasa dari klan Otsutsuki loh. Jika benar hal itu hal yang umum, tentu Ishiki juga bisa melakukan hal yang sama kepada Kawaki setelah kematiannya. Tapi kenyataannya berbeda kan. Alih-alih menanamkan karma, Ishiki itu hanya menyisakan jiwanya yang melayang di sekitaran Code pula, seolah hanya menyampaikan pesan terakhir tersebut. Ini memunculkan satu balik dalam cerita, kemunculan para cyborg dan pohon dewa Shinju. Namun setelah menggali lebih dalam ya soal jiwa para Otsutsuki, muncul satu detail menarik yang membuka tabir informasi rahasia lebih luas lagi. Ketika Eida bertemu Code untuk pertama kalinya ya, dia langsung tahu bahwa Ishiki telah muncul di hadapan Code sendiri. Karena kemungkinan besar Eida melihatnya menggunakan Senrigan itu ya nakama. Nah tetapi ya beberapa setelah itu hal serupa terjadi pula ketika Momoshiki muncul untuk menghidupkan kembali Boruto. Anehnya Eida tidak melihat apapun ya. Dia menyalahkan kejadian itu pada dimensi spiritual yang dipakai oleh Momoshiki. Di sini muncul perbedaan mencolok antara cara Ishiki dan Momoshiki muncul kembali. Kejadian Ishiki tampaknya bukanlah muncul jiwa sejati. Bisa jadi yang dilihat Code adalah sebuah hologram, proyeksi buatan yang disusun Amado untuk memanipulasi dari Code sendiri. Cluenya ya reaksi Amado yang langsung ditampilkan tepat setelah momen kemunculan jiwa Ishiki kan. Urutan adegan ini muncul berurutan dalam manganya, tapi anehnya tidak ditampilkan di anime. Kenapa? Mungkin anime belum ingin menunjukkan bahwa Amado adalah dalang utama di balik semua ini. Ketika Eida bisa melihat satu jiwa tapi tidak bisa melihat jiwa lainnya, artinya jelas ya salah satunya itu ya mungkin adalah palsu. Karena isi kemungkinan hanyalah hologram buatan untuk mempengaruhi Code agar mau bertemu dengan para cyborg pula ya. Hasil akhirnya kemunculan Shinju dan kekacauan baru. Tapi mari kita bedah lebih dalam lagi. Karena dalam cerita ya, jiwa para Otsutsuki seperti Momoshiki atau bahkan Ishiki itu bukanlah jiwa dalam pengertian spiritual seperti manusia. Mereka lebih mirip data digital, kesadaran yang dikodekan dalam bentuk karma. Ketika Momoshiki memberikan karma kepada Boruto, itu bukanlah penyerahan roh pula loh, melainkan transfer data genetik, memori dan juga kemauan. Dengan kata lain, nakama yang muncul di hadapan Boruto bukanlah arwah tapi hanya komunikasi dalam ruang mental yang diciptakan oleh karma itu sendiri. Percakapan mereka terjadi dalam dimensi psikis, bukan di dunia nyata ya teman-teman. Ini menjelaskan pula kenapa Momoshiki bisa menghentikan aliran waktu. Bukan benar-benar untuk menghentikan waktu ya, tetapi karena semuanya terjadi dalam benak Boruto. Nah coba perhatikan lagi deh.
Otsutsuki selalu digambarkan sebagai makhluk seperti dewa kan, parasit abadi yang mengejar keabadian. Setelah Momoshiki kalah, dia mentransfer semua data ke tubuh Boruto. Dalam segel karma itu tersimpan seluruh esensinya. Namun hal menarik muncul di Naruto dahulu. Otsutsuki lebih sering digambarkan sebagai entitas mistis kan, tapi di Boruto mereka terlihat sangatlah canggih secara teknologi. Apakah mereka bermaksud suci atau hanya spesies maju dari semesta yang lain yang teknologinya seperti sihir di mata manusianya? Itulah menariknya kan. Karena sekarang ini Amado sempat menyebutkan bahwa kekuatan Otsutsuki itu adalah keajaiban bagi manusia. Tapi bisa jadi keajaiban itu bukanlah sihir ya, melainkan teknologi yang belum bisa dijelaskan oleh akal manusia biasa. Mungkin mereka berasal dari semesta yang sudah sangat maju dan sekarang tinggal serpihannya aja. Ini bukan teori kosong aja loh. Kishimoto pernah merilis panel khusus yang menyebutkan tentang Kami Otsutsuki kan, entitas ilahi dari semesta lainnya sudah tidak ada lagi. Dia diyakini sebagai pencipta dari semesta sekarang ini, mungkin juga sebagai arsitek dari ras Otsutsuki kan. Bisa dibilang semesta ini mungkin hanyalah pantulan ya dari semesta asli yang telah musnah. Karena dalam versi ini Kami Otsutsuki bukanlah menciptakan segalanya dari nol, tapi menduplikasi apa yang pernah ada. Dengan Otsutsuki yang berada di puncak dan manusia di dasar tersebut, bisa jadi ya nakama, semesta asli penuh dengan Otsutsuki level dewa yang masing-masingnya menciptakan semestanya sendiri setelah kehancuran yang pertama. Ini ngebuka pintu pada teori multiverse lainnya. Kemungkinan yang semakin besar akan menjadi arah cerita Boruto ke depannya kan. Maka dari itu ya nakama, karma itu tidak bekerja berdasarkan hubungan darah antar Otsutsuki, melainkan karena mereka semuanya itu berasal pada satu titik sumber yang sama, imajinasi dan kekuatan Kami Otsutsuki. Omnipoten disebut-sebut sebagai bahasa pemrograman ilahi, bisa jadi Allah kunci dari semua ini. Jika dia seperti itu, karma bukan segel suci dong, tapi semacam chip yang menyimpan data dan bereaksi terhadap frekuensi tertentu. Reaksi antar karma bukan karena kesamaan spiritual, tapi karena pemrograman yang sangatlah mirip, seperti perangkat Bluetooth yang otomatis terkoneksi. Nah, semua ini bisa berdampak besar pada pertarungan antara Boruto, Kawaki, dan Juragan. Resonansi karma mungkin akan memicu kemunculan kembali Momoshiki. Bila Boruto gagal menahan diri, maka tubuhnya bisa diambil alih dan pertarungan akan memasuki babak barunya. Ada pola menarik memang di sini pada bagian pertama Boruto. Kawaki muncul pertama kali di chapter 23-nya kan. Nah, di Two Blue Vortex dia muncul kembali tepat di chapter 23 pula. Lalu di chapter 25 bagian pertama, karma mereka juga beresonansi. Sekarang kita tinggal 2 chapter lagi menuju chapter 25 pasca time skip ya. Apakah Momoshiki juga akan muncul pula? Jika demikian, resonansi antara Boruto dan Kawaki bisa terjadi di akhir chapter berikutnya. Tapi ini juga membuka satu pertanyaan lama. Bagaimana Momoshiki bisa muncul dan memberikan karma kepada Boruto jika jiwa Otsutsuki itu bukanlah roh? Ya, jawabannya mungkin ada di balik layar. Bila saja Momo memang menanamkan karma secara diam-diam, lalu menggunakan data itu untuk memunculkan ilusinya ya. Di kemudian hari, jika benar begitu, maka tidak ada pertukaran spiritual yang terjadi. Semuanya hanya memanipulasi data dan reaksi dari genetik tertentu. Jadi seharusnya wajar Momo bisa menghancurkan musuhnya dengan penghentian waktu jika itu nyata. Tapi kenyataannya itu hanyalah trik mental dalam ruang batin Boruto. Para Otsutsuki bukanlah arwah, dan jika memang bisa kembali ke dalam kematian, seharusnya Amado itu bisa membangkitkan putrinya dari Pure Land sendiri. Tapi tidak ya, Otsutsuki bekerja seperti makhluk digital, hasil dari kehendak Kami Otsutsuki yang ilahi itu. Mereka bukan memiliki banyak nyawa, tapi satu kehidupan panjang dengan satu tujuan, menjadi dewa. Nah, posisi Momo sekarang ini bisa diibaratkan seperti virus dalam tubuh Boruto ya. Ia tidak lebih dari bagian DNA Boruto sendiri. Percakapan terlihat di manga hanyalah representasi visual dari konflik internal Boruto dengan datanya pula. Ketika Momoshiki berkata, pikiranmu bocor ke pikiranku, itu kemungkinan besar bohong ya. Selama 3 tahun terakhir tidak ada lagi momen seperti itu. Bisa disimpulkan bahwa kendali penuh tetap berada di tangan Momoshiki, karena sekarang potensi kemunculan Momoshiki kembali sangatlah besar. Jika itu berhasil mengambil tubuh Boruto, maka semua teknik Boruto nih, Rasengan Uzuiko, petir ungu sendiri, Hiraishin, dan lain sebagainya dimanfaatkan. Dengan pengalaman sebagai makhluk kuno, itu akan menjadikan kekuatan mengerikan loh.
Fakta lain yang menarik adalah bahwa tangan kanan Boruto tetap tersembunyi di balik sarung tangannya. Apakah itu juga pertanda Rinnegan Momoshiki akan bangkit? Bila iya ya, maka kita akan melihat kekuatan karma yang belum pernah muncul sebelumnya. Selama ini Momo tidak pernah menggunakan teknik rahasianya saat menguasai tubuh Boruto kan? Mungkin karena dia kekurangan cakra. Tapi sekarang ada energi baru yang bisa mengubah semua cakra planet itu. Cakra ini pertama kali muncul di chapter 3 manga pasca time skipnya. Berasal dari energi kinetik dan gaya sentrifugal dari planet itu, cakra tersebut digunakan menciptakan Rasengan Uzuiko. Bila Momoshiki menyerap cakra tersebut, dia bisa mendapati kekuatan besar tanpa membangunkan Boruto kan? Cakra planet bukan energi biasa mungkin aja. Itu adalah sebuah entitas dan kemampuan pengolah energi Otsutsuki yang jelas bisa membuka potensi baru kan? Membangkitkan golem, phoenix api, bahkan keajaiban planet itu sendiri. Karena itulah jika mau kita simpulkan ya, dari berbagai peristiwa dari petunjuk pula itu semakin jelas bahwa konsep jiwa dalam tubuh Boruto lebih menyerupai konstruksi digital berbasis karma daripada entitas spiritual. Momoshiki tidak muncul sebagai roh tetapi sebagai bentuk kesadaran aktif dalam data genetis. Penghentian waktu itu hanyalah manipulasi dalam ruang mental yang dikendalikan oleh teknologi karma. Dengan pendekatan ini cerita Boruto mulai menjauh dari narasi spiritual klasik ala Naruto menuju pemahaman baru bahwa klan Otsutsuki itu adalah ras transdimensional berbasis teknologi tinggi. Pertarungan yang akan datang itu bukan lagi sekedar duel fisik atau spiritual, tapi perang antara sistem biologis, digital, dan juga saling terintegrasi. Jika teori benar maka kebangkitan Momo yang berikutnya bisa menjadi awal dari konflik jauh lebih besar. Bukan hanya antar individu tetapi antar entitas dan alam semesta itu sendiri. Segalanya kian menarik aja kan? Jadi itulah tadi ya apa penggambaran kita yang kita bahas tentang prediksi Boruto to Blue Vortex ke depannya. Terima kasih banyak telah mengikuti cerita ini sampai akhir. Jika ada yang ditanyakan silahkan ya, feel free tulis di kolom komentar di bawah ini teman-teman. Thanks ya telah menonton video ini sampai akhir, and we'll be come back again.